Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Sofiansah, NIM 241231004. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesenian terbang bubun, mata kuliah kebudayaan Sunda. Indonesia memiliki kekayaan seni dan budaya yang luar biasa. Salah satu bentuk kesenian tradisional yang masih bertahan adalah terbang bubun. Salah satunya berasal dari masyarakat Sunda. Kesenian ini bukan sekadar hiburan, melainkan memiliki makna spiritual dan nilai budaya yang dalam. Selanjutnya, pengertian terbang bubun. Terbang bubun berasal dari kata terbang yang artinya alat musik mirip dengan rebana, dan bubun yang berarti kuno atau leluhur. Terbang bubun merupakan kesenian yang memadukan musik, syair doa, dan unsur ritual. Biasanya dimainkan dalam bentuk kelompok dengan irama khas dan vokal berisi pujian atau permohonan. Kemudian, asal dan sejarah terbang bubun berasal dari daerah Sunda, khususnya wilayah Banten Selatan dan Jawa Barat bagian selatan, seperti Lebak, Pandeglang, dan Sukabumi. Kata bubun dalam bahasa Sunda berarti kuno atau warisan leluhur, menunjukkan bahwa kesenian ini merupakan peninggalan tradisi lama yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut sejarah, terbang bubun diperkirakan sudah ada sejak abad ke-16 hingga ke-17. Seiring dengan masuknya ajaran Islam ke wilayah Sunda, kesenian ini berkembang sebagai media penyebaran agama Islam melalui syair-syair pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa, dan sholawat kepada Nabi Muhammad. Alat musik terbang mirip dengan rebana digunakan untuk mengiringi syair-syair tersebut dalam sebuah ritual atau upacara adat. Awalnya terbang bubun dimainkan dalam acara keagamaan seperti syukuran panen, kelahiran, khitanan, atau hajat bumi, dan ritual tolak bala, dan dilakukan oleh kelompok laki-laki dewasa. Selain fungsi hiburan, terbang bubun memiliki nilai sakral dan spiritual. Dipercaya dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memohon keselamatan. Kini terbang bubun masih dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya Sunda meskipun jarang ditemukan di kalangan generasi muda. Fungsi sosial dan budaya digunakan dalam berbagai kegiatan adat dan keagamaan, contohnya dalam acara Maulid Nabi, hajat bumi, syukuran panen, dan hajatan masyarakat menjadi sarana edukasi, dakwah, dan menjaga kebersamaan sosial. Unsur sifat terbang bubun yang objektif. Terbang bubun adalah kesenian tradisional Sunda yang menggunakan alat musik terbang mirip rebana besar, dimainkan secara berkelompok sambil melanjutkan syair doa, sholawat, dan pujian. Biasanya dipentaskan pada upacara adat seperti syukuran panen, khitanan, dan ritual. Contoh dari sifat objektif yaitu ada penampilan fisik, jumlah pemain 5-6 orang, jenis alat musik, kostum, pola, lantunan lagu. Sifat subjektif secara emik, terbang bubun dipercaya masyarakat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon keselamatan dan penghormatan kepada leluhur. Menurut sudut pandang etik, terbang bubun dilihat sebagai bentuk kesenian tradisional religius yang mencerminkan nilai kebersamaan, kepercayaan spiritual, dan pelestarian budaya. Unsur wujud material atau tangible, alat musik terbang, rebana besar, kostum tradisional, lilin atau dupa pada acara tertentu, perlengkapan upacara seperti sesaji. Non material atau intangible, syair atau lirik lagu berisi doa pujian, gerakan, pemain aturan adat, dan waktu pelaksanaan. Perkembangan dan pelestarian kesenian terbang bubun menunjukkan adaptasi dan transformasi seiring waktu. Selain tetap menjadi bagian integral dari upacara ritual seperti ngaruat, terbang bubun juga semakin sering ditampilkan dalam hajatan dan hiburan masyarakat. Kesenian ini juga mengalami penyempurnaan dalam segi penampilan seperti penggunaan lagu-lagu yang lebih dinamis. Jadi
Tembang Buwun adalah kesenian tradisional Sunda yang memiliki makna spiritual dan peran dalam penyebaran agama Islam. Kesenian ini diturunkan dari generasi ke generasi dan digunakan dalam berbagai upacara termasuk karuat dan ngamuri. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu kebudayaan mitos pamali yang masih populer di kalangan masyarakat Sunda yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yaitu pamali menyapu pada malam hari. Pamali ini melarang seseorang untuk menyapu rumah pada malam hari. Menurut kepercayaan, menyapu malam-malam dapat membawa kesialan, membuang rezeki, atau menyebabkan kemiskinan. Pandangan Emi dari sudut pandang masyarakat, rezeki bisa hilang. Malam hari adalah waktu istirahat dan menyapu saat itu dipercaya bisa menyapu keluar berkah atau rezeki dari rumah. Yang kedua, mengundang roh jahat. Dalam kepercayaan lama, aktivitas tak bisa di malam hari bisa menarik perhatian makhluk halus. Yang ketiga, tidak sopan. Suara menyapu malam-malam bisa mengganggu tetangga dan dianggap tidak beretika. Pendekatan etik dari sudut pandang luar atau budaya modern, alasan praktis dan keamanan. Dulu pencahayaan malam hari terbatas sehingga menyapu bisa membuat benda berharga tersapu dan hilang tanpa sengaja. Yang kedua, waktu istirahat malam hari seharusnya digunakan untuk beristirahat. Menyapu bisa dianggap mengganggu waktu tenang keluarga. Yang ketiga, norma sosial. Ini bisa menjadi cara untuk mengatur kebiasaan rumah tangga agar lebih struktur dan tertib. Jadi pamali ini meskipun tidak memiliki dasar ilmiah, berfungsi sebagai aturan sosial untuk mendidik, menertibkan, dan melindungi anggota keluarga dari kebiasaan yang dianggap kurang baik pada masanya. Nilainya tetap relevan dalam hal manajemen waktu dan tata krama. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.